Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nurfadilah dengan NIM 19610061. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang homomorfisme pada gelanggang. Nah, ada 4 pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, itu definisi dari homomorfisme gelanggang. Yang kedua, itu jenis-jenis homomorfisme gelanggang. Yang ketiga, itu contoh homomorfisme gelanggang. Dan yang terakhir yaitu contoh pemetaan gelanggang yang bukan homomorfisme. Nah, sebelum ke definisi dari homomorfisme gelanggang, kita harus tahu dulu konsep dari homomorfisme gelanggang. Nah, homomorfisme gelanggang yaitu merupakan pemetaan yang mengawetkan operasi gelanggang. Nah, pada struktur aljabar 1, kita sudah belajar tentang homomorfisme pada grup. Nah, jika pada grup itu yang sudah kita pelajari sebelumnya itu hanya mengawetkan satu operasi. Namun, di homomorfisme gelanggang ini kita akan mengawetkan 2 operasi. Nah, untuk pendahuluannya, misalkan R sebuah gelanggang. Nah, ingat kembali bahwa agar R menjadi sebuah gelanggang, maka pertama-tama R beserta operasi penjumlahan yang ada di dalamnya merupakan suatu grup. Nah, untuk mendefinisikan homomorfisme gelanggang, maka pemetaan tersebut haruslah terlebih dahulu merupakan homomorfisme grup pada grup R dengan operasi penjumlahan. Nah, selanjutnya yaitu definisinya. Nah, misalkan ada R dan R aksen merupakan sebuah gelanggang. Nah, kemudian didefinisikan P yaitu memetakan dari R ke R aksen. Nah, disebut homomorfisme gelanggang. Jika yang pertama yaitu Vx plus Y itu sama dengan Vx ditambah Vy. Nah, yang kedua yaitu Vx kali Y sama dengan Vx dikali Vy. Nah, bisa kita lihat dari kedua syarat di atas, pada kedua syarat di atas itu merupakan mereka mengawetkan operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, jika kedua hal tersebut terpenuhi, maka dapat kita katakan bahwa pemetaan P ini merupakan homomorfisme gelanggang. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis homomorfisme pada gelanggang. Yang pertama itu ada epimorfisme, yang kedua yaitu ada monomorfisme, dan yang terakhir yaitu ada isomorfisme. Nah, definisinya yaitu misalkan didefinisikan P yaitu memetakan dari R ke R aksen, merupakan homomorfisme gelanggang. Nah, jika pemetaan V ini yang pertama surjektif atau bisa kita sebut dengan onto atau pada, maka homomorfisme P disebut epimorfisme. Dan yang kedua, jika pemetaan V yaitu injektif atau biasa kita sebut dengan satu-satu, maka homomorfisme P disebut monomorfisme. Dan yang terakhir yaitu jika pemetaan V-nya ini merupakan bijektif atau onto dan pada, atau surjektif dan injektif. Jadi kedua-duanya. Nah, maka homomorfisme P disebut isomorfisme. Nah, ada sebuah catatan. Nah, jika pemetaan V adalah isomorfisme gelanggang dari R ke R aksen, maka dikatakan R isomorfis dengan R aksen dan dinotasikan dengan seperti ini. Selanjutnya yaitu ada contoh homomorfisme gelanggang. Nah, contoh yang pertama yaitu misalkan R dan R aksen merupakan sebuah gelanggang. Nah, didefinisikan V yaitu memetakan R ke R aksen. Dengan aturan setiap unsur R itu dipetakan ke 0 untuk setiap R yang ada di R besar. Nah, kemudian akan kita tunjukkan bahwa pemetaan dari R ke R aksen merupakan
homomorfisme ganggang, yaitu ambil dua unsur sebarang. Misalkan kita ambil X, Y di R. Nah, yang pertama itu kita akan menunjukkan bahwa pemetaan ini mengawetkan operasi pada penjumlahan. Nah, bisa kita lihat yang pertama yaitu Vx plus Y itu sama dengan 0 karena setiap unsur R itu dipetakan ke 0 dan XY itu ada di R. Nah, namun di lain pihak atau di lain sisi Vx ditambah Vy itu sama dengan setiap unsur X itu dipetakan ke 0 dan setiap unsur Y itu dipetakan ke 0. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa Vx plus Y itu sama dengan Vx ditambah Vy untuk setiap X, Y ada di R. Nah, untuk yang kedua itu akan ditunjukkan bahwa pemetaan tersebut mengawetkan operasi pada perkalian. Nah, kita lihat bahwa X kali Y itu sama dengan 0 karena setiap unsur R dipetakan ke 0 dan XY itu ada di R. Nah, namun di lain pihak Vx dikali Vy itu sama dengan 0 dikali 0 sama dengan 0. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Vx kali Y sama dengan Vx dikali Vy untuk setiap XY ada di R. Nah, dengan demikian, pemetaan dari R ke R aksen dengan aturan setiap unsur R dipetakan ke 0 untuk setiap R yang ada di R merupakan homomorfisme gelanggang. Nah, homomorfisme yang memetakan semua unsur di suatu gelanggang ke unsur 0 di gelanggang yang lain itu disebut homomorfisme 0 atau homomorfisme trivial. Nah, selanjutnya yaitu menentukan epimorfisme, monomorfisme, atau isomorfisme. Nah, misalkan Z4 dan Z10 merupakan gelanggang. Dengan didefinisikan V yaitu memetakan Z4 ke Z10. Dengan aturan setiap unsur X itu dipetakan ke 5X. Nah, untuk setiap X yang ada di Z4. Kemudian kita diminta untuk membuktikan bahwa pemetaan tersebut merupakan suatu homomorfisme ganggang dan apakah termasuk ke dalam jenis epimorfisme, monomorfisme, atau isomorfisme. Nah, untuk buktinya yaitu kita ambil sebarang dua unsur. Misal kita ambil kelas 1, kelas 2 yang ada di Z4. Nah, yang pertama itu V kelas 1 ditambah kelas 2 yaitu sama dengan kelas 3. Nah, di lain pihak V1 ditambah V2 itu sama dengan 3 juga. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pemetaan tersebut mengawetkan operasi pada penjumlahan. Nah, selanjutnya yaitu V dikali V1 kali 2 itu 2. Nah, di lain pihak juga V1 dikali V2 itu sama dengan 2. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa V1 kali 2 itu sama dengan V1 dikali V kelas 2, di mana kelas 1 kelas 2-nya itu ada di Z4. Nah, dengan demikian pemetaan dari Z4 ke Z10 dengan aturan setiap unsur X itu dipetakan ke 5X untuk setiap X-nya itu ada di Z4 merupakan homomorfisme gelanggang. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan apakah homomorfisme gelanggang tersebut masuk ke dalam epimorfisme, monomorfisme, atau isomorfisme. Nah, perhatikan bahwa karena unsur 0 itu dipetakan
hasilnya 0, kemudian unsur 1 dipetakan hasilnya 5, dan seterusnya. Nah, maka dari sini bisa kita lihat bahwa pemetaan tersebut bukan tidak injektif atau tidak satu-satu. Nah, karena bisa kita lihat bahwa V dari kelas 1 itu sama dengan V kelas 3. Nah, sama-sama hasilnya 5. Dan V kelas 0 sama dengan V kelas 2. Dan juga tidak surjektif atau tidak onto atau tidak pada. Karena semua hasil peta yang peta dari Vx itu hasilnya tidak sama dengan di Z10. Sehingga dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pemetaan dengan mengaitkan dengan aturan setiap unsur X dipetakan ke 5X untuk setiap X-nya itu ada di Z4, dari Z4 ke Z10 merupakan homomorfisme gelanggang, akan tetapi bukan epimorfisme, monomorfisme, atau isomorfisme. Nah, selanjutnya yaitu contoh pemetaan gelanggang yang bukan homomorfisme. Nah, contohnya yaitu misalkan Z merupakan suatu gelanggang. Nah, didefinisikan V itu memetakan dari Z ke Z. Nah, dengan aturan setiap unsur X itu dipetakan ke 3X. Untuk setiap X-nya itu ada di Z. Nah, akan ditunjukkan bahwa pemetaan tersebut bukan merupakan suatu homomorfisme gelanggang. Nah, untuk buktinya yaitu ambil sebarang 2 unsur yang ada di Z. Misalkan kita ambil 2 dan 3 yang ada di Z. Nah, yang pertama yaitu V 2 tambah 3 itu sama dengan 15. Nah, di lain pihak juga V2 ditambah V3 itu sama dengan 15. Sehingga dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa V2 tambah 3 itu sama dengan V2 ditambah V3. Dengan 2 3-nya itu ada di Z. Nah, akan tetapi pemetaan tersebut tidak mengawetkan operasi pada perkalian. Bisa kita lihat di sini. Nah, V 2 kali 3 itu sama dengan 18. Nah, namun di lain pihak V kali 2 dikali V kali 3 itu sama dengan 54. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa V 2 kali 3 itu tidak sama dengan V 2 dikali V3. Nah, di mana 2 3-nya ini ada di Z. Nah, sehingga dengan demikian pemetaan setiap unsur X yang dipetakan ke 3X untuk setiap X-nya itu ada di Z, dari Z ke Z bukan homomorfisme gelanggang karena tidak mengawetkan dua-duanya, operasi pada penjumlahan dan perkalian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.